Kebijakan penertiban busana di ruang publik kembali menjadi sorotan nasional setelah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda, Aceh menggelar razia terhadap muda-mudi yang beraktivitas di kawasan Lapangan Belang, Padang, dan bantaran Pantai Yuli Lohoi pada Jumat 12 Juni 2026. Razia yang menyasar warga yang tengah berolahraga, termasuk jogging. Itu menertibkan sejumlah individu yang dinilai belum memenuhi ketentuan berpakaian sesuai aturan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial dan memunculkan perdebatan tajam di ruang publik digital. Penertiban busana tersebut sebenarnya bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menegaskan bahwa langkah ini merujuk pada Kanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Aceh sendiri memiliki status daerah otonomi khusus yang memberikan kewenangan untuk menerapkan hukum berbasis syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kewenangan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam praktiknya, aturan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, hingga hukum pidana Islam atau jinayat. Pengawasan dilakukan melalui berbagai perangkat daerah, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta Mahkamah Syariah. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, pengawasan dilakukan sebagai bagian dari pembinaan masyarakat, khususnya di ruang publik yang sering digunakan untuk aktivitas olahraga dan rekreasi. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan untuk membatasi aktivitas masyarakat, melainkan sebagai bentuk pembinaan agar kehidupan sosial tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Petugas juga disebut mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan imbauan serta edukasi langsung kepada warga yang dinilai belum sesuai ketentuan berpakaian Islami. Tak butuh waktu lama, hingga video dan dokumentasi razia tersebut menyebar luas di media sosial. Unggahan akun Instagram @satpolp_BNA langsung dipenuhi beragam komentar dari warganet. Sebagian masyarakat mendukung langkah tersebut karena dinilai sesuai dengan aturan yang berlaku di Aceh. Salah satu akun menuliskan bahwa Aceh memang memiliki aturan syariat yang kuat dan harus dihormati oleh siapapun yang berada di wilayah tersebut. Komentar lain juga menyebut bahwa setiap orang perlu menghormati aturan daerah tempat mereka berada. Kelompok yang mendukung beranggapan bahwa Aceh memiliki kekhususan hukum yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Karena itu, aturan berpakaian yang diterapkan dianggap sebagai bagian dari identitas daerah yang perlu dijaga. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula warganet yang menyampaikan kritik. Sebagian mempertanyakan urgensi razia tersebut di tengah berbagai persoalan lain yang dinilai lebih penting. Ada yang berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada persoalan korupsi, pembangunan, atau masalah sosial lainnya. Sebagian lainnya menilai aturan busana di ruang olahraga seharusnya lebih fleksibel karena pakaian olahraga modern memang dirancang untuk menunjang aktivitas fisik. Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu busana di Aceh masih menjadi topik yang sensitif dan memancing beragam pandangan dari masyarakat. Menariknya, polemik seperti ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2025 lalu, istilah razia celana gemas sempat viral di media sosial. Saat itu, beredar video yang memperlihatkan sejumlah pria mendapat teguran karena tetap berolahraga menggunakan celana pendek di ruang publik. Peristiwa tersebut menjadi perbincangan luas karena dianggap bertentangan dengan tren pakaian olahraga modern yang umum digunakan di berbagai daerah. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa penegakan aturan tersebut tetap mengacu pada ketentuan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Pendekatan yang dilakukan pun disebut bertahap, mulai dari teguran langsung, pembinaan, hingga sanksi administratif apabila pelanggaran terus berulang. Di tengah polemik soal razia busana, ruang publik Aceh kembali diwarnai perdebatan
setelah muncul video viral yang memperlihatkan aksi seorang tokoh agama menegur sekelompok muda-mudi yang diduga berpacaran di area publik. Video tersebut memperlihatkan teguran yang dilakukan dengan cara yang dinilai sebagian masyarakat cukup keras. Peristiwa itu pun langsung memunculkan pro dan kontra di media sosial. Sebagian pihak menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap moralitas sosial di ruang publik. Namun, sebagian lainnya menganggap cara penyampaian teguran perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis. Banyak komentar yang menekankan bahwa Islam mengajarkan kelembutan dalam berdakwah dan mengingatkan sesama. Mereka berpendapat bahwa nasihat akan lebih mudah diterima apabila disampaikan dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan. Fenomena ini kembali membuka diskusi mengenai bagaimana nilai-nilai syariat diterapkan di ruang publik, serta bagaimana cara penyampaiannya agar tetap efektif tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan. Aceh sendiri merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi memiliki kewenangan menerapkan syariat Islam dalam sistem hukum daerah. Salah satu regulasi yang paling dikenal adalah Kanun Jinayat atau Kanun Nomor 6 Tahun 2014. Aturan tersebut mengatur berbagai pelanggaran seperti konsumsi minuman keras, perjudian, perbuatan asusila, hingga sejumlah pelanggaran moral lainnya. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda, kurungan, hingga hukuman cambuk sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu terdapat pula aturan mengenai kewajiban berpakaian sopan, pembatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, pengaturan aktivitas publik saat waktu ibadah, serta berbagai regulasi lain yang berlandaskan prinsip syariat. Perdebatan mengenai razia busana di Aceh pada akhirnya tidak hanya berbicara soal pakaian semata. Isu ini menyentuh persoalan yang lebih luas, yaitu hubungan antara budaya, agama, regulasi daerah, dan hak individu dalam kehidupan bermasyarakat. Di satu sisi, Aceh menegaskan bahwa syariat Islam merupakan bagian dari identitas sosial dan hukum yang harus dijalankan secara konsisten. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat menilai bahwa penerapan aturan di ruang publik perlu mempertimbangkan perkembangan zaman, termasuk perubahan gaya hidup masyarakat modern. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, seperti apa sebenarnya batas aman dalam berpakaian di ruang publik? Jawabannya tentu tidak sama di setiap daerah. Standar tersebut sangat dipengaruhi oleh norma budaya, nilai agama, jenis aktivitas yang dilakukan, serta regulasi yang berlaku di wilayah masing-masing. Di Banda Aceh, standar tersebut mengacu pada aturan syariat yang menekankan kesopanan dalam berpakaian. Sementara di banyak daerah lain di Indonesia, standar pakaian olahraga cenderung lebih longgar dan mengikuti perkembangan tren olahraga modern. Terlepas dari berbagai perbedaan pandangan yang muncul, satu hal yang pasti, peristiwa ini kembali menunjukkan bagaimana ruang publik kini menjadi tempat bertemunya berbagai nilai yang hidup di tengah masyarakat, mulai dari nilai agama, budaya lokal, regulasi daerah, hingga dinamika sosial yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dan di tengah derasnya perdebatan tersebut, pertanyaan besarnya tetap sama. Bagaimana cara menjaga identitas dan aturan daerah tanpa mengabaikan perubahan zaman yang terus bergerak? Pertanyaan itulah yang hingga hari ini masih menjadi bahan diskusi, tidak hanya di Aceh, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia.